Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Semoga saja Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Rara untuk doanya. Sukacita berlimpah karena Tuhan Yesus lahir. Sukacita berlimpah karena Tuhan Yesus lahir. Sukacita berlimpah karena Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir di hatimu. Ayo teman-teman sambut Dia, telah datang ke dunia. Yesus Juru Selamat manusia. Ayo teman-teman puji Dia, sorak haleluya. Yesus Raja segala raja. Sekali lagi ya. Sukacita berlimpah karena Tuhan Yesus lahir. Sukacita berlimpah karena Tuhan Yesus lahir. Sukacita berlimpah karena Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir di hatiku. Ayo teman-teman sambut Dia, telah datang ke dunia. Yesus Juru Selamat manusia. Ayo teman-teman puji Dia, sorak haleluya. Yesus Raja segala raja. Silakan kakak. Halo, selamat pagi sahabat kecil. Ketemu lagi sama Kalina hari Minggu ini. Senang sekali Kalina bisa ketemu lagi dengan semua sahabat kecil. Meskipun kita masih tetap secara online. Nah, hari ini kita mau baca firman Tuhan yang Kalina ambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Adik-adik yang sudah menyiapkan Alkitabnya dibuka. Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Kalau semua sudah ketemu, kita mau berdoa. Kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus jika pagi ini kami boleh bersama-sama melakukan ibadah meskipun masih secara online. Kami memohon kiranya Engkau memimpin kami dalam kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya, supaya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di atas segalanya, ampuni kami ya Tuhan untuk segala dosa yang sudah kami perbuat, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Udah ketemu ya? Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Kalina akan bacakan untuk sahabat kecil semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria,
Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Sampai sedemikian jauh, sahabat kecil, pembacaan kita hari ini. Diberkatilah kita sekalian. Sahabat kecil, Kalina mau cerita sedikit. Jadi dari bacaan ini, waktu itu Maria didatangi oleh malaikat dan diberitahu bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, Maria ada kaget, ada senang, campur aduk gitu. Terus malaikat juga bilang bahwa saudaranya Elisabet juga akan mengandung. Karena sudah diberitahu oleh malaikat, maka Maria pun pergi berkunjung ke rumah Elisabet. Di situ kita lihat di dalam ayat ke-40 bahwa ketika Maria masuk, ketika Maria datang ke rumah Elisabet, ketika Maria memberi salam, bayi yang di dalam kandungan Elisabet itu melonjak kegirangan. Jadi kayak adik-adik kalau misalnya papa pulang dari kerja atau papa pulang dari luar kota, datang membawa oleh-oleh. Jadi bayi yang di dalam kandungan Elisabet pun melonjak kegirangan. Kenapa? Karena bayi yang di dalam kandungan Elisabet juga datang dari Roh Kudus. Jadi semenjak dari dalam kandungan, bayi itu sudah tahu siapa Tuhannya. Hebat ya? Sama seperti kita juga ketika masih dalam kandungan mama, kita juga sudah dikenalkan dengan Roh Kudus atau dengan siapa Tuhan kita. Mama mengajak kita ke gereja, mama mengajak kita berdoa. Itu setiap kali mama berdoa pasti mama pegang perut kita dengan tidak langsung. Begitupun kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Lalu sekarang pertanyaannya, kita kan sebentar lagi mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kita pun harus sama seperti bayi Elisabet. Samanya seperti apa? Jadi samanya kita juga harus bisa mengenal siapa Tuhan kita jauh lebih baik, jauh lebih dalam. Caranya bagaimana, Kalina? Caranya ya mudah. Caranya dengan kita tetap setia dan rajin. Rajin apa, Kalina? Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah. Meskipun secara terpaksa kita harus tetap melaksanakannya secara online. Tapi nggak apa-apa, karena nanti juga ada waktunya kita bisa datang ke gereja, beribadah, dan bersekolah minggu sama-sama dengan teman yang lain. Kita kembali lagi ke tujuan awal firman ini, yaitu kita harus mengenal siapa Tuhan kita lebih baik, lebih dalam, lebih jauh lagi. Caranya seperti tadi Kalina bilang, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin memuji Tuhan, rajin beribadah. Meskipun semuanya tuh memang tidak mudah untuk kita setia melakukannya, karena Kalina juga masih suka bolong-bolong, tapi kita mau terus belajar hari ke hari. Misalnya gak usah banyak-banyak, hari ini mah aku mau baca nih, misalnya hanya 1 ayat, gak apa-apa. Nanti dari 1 ayat, 1 pasal, maksud Kalina 1 pasal ya. Dari 1 pasal nanti akan terbiasa 2 pasal, 3 pasal, sampai seterusnya. Kalau misalnya adik-adik lihat di rumah, oh ternyata mama papa nggak begitu, Kalina, nggak apa-apa.
kita belajar dari hal yang kecil. Kita bisa, meskipun kita kecil, kita bisa menjadi contoh untuk orang tua kita, untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Jadi, di sini firman Tuhan menyampaikan, sebenarnya tidak susah untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Caranya, yaitu tadi, setia kepada Tuhan dengan cara berdoa. Karena yakin adik-adik pasti setiap melakukan apapun itu pasti didahului dengan berdoa. Mau makan, mau tidur, bangun tidur, terus apalagi ya, misalnya mau pergi, mau keluar rumah. Kalau dulu kan kita ke sekolah ya. Kalau berangkat sekolah pasti berdoa dulu. Nanti pulang sekolah atau pulang dari gereja juga mengucap syukur, berdoa, berharap Tuhan tetap menyertai kita. Jadi itu ya sahabat kecil, kiranya dapat menolong dan menguatkan kita, mengingatkan kita semua bahwa kedatangan Tuhan sekarang yang sebentar lagi kita rayakan itu mengingatkan agar kita tetap setia, kita tetap bisa mengenal Tuhan kita jauh lebih baik, lebih dalam lagi. Seperti saudara-saudara kita yang Muslim, mereka beribadahnya itu rajin sekali ya teman-teman, sampai 5 kali. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Dari hal yang kecil, nanti lama-lama terbiasa jadi besar, bisa berbuah banyak. Satu lagi, mungkin kita bisa dengan cara berbuat baik, bukan hanya untuk lingkup keluarga, tapi juga untuk banyak orang di sekitar kita. Belajarnya dari rumah dulu, dari dalam rumah dulu. Kiranya firman Tuhan dapat menguatkan, dapat memberkati, dapat menolong sahabat kecil sekalian. Amin. Ya. Kita satu dalam doa. Sahabat kecil lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau Engkau sudah menyertai kami dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengenal Tuhan jauh lebih baik lagi. Supaya kami bisa mengenal siapa Tuhan kami yang sebentar lagi kami akan rayakan kelahirannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kakak. Sahabat kecil, sebelum kita berpisah, kita nyanyi lagi yuk. Kandang domba itu rumahnya, kaluan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku berendah ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah rendah, Pangeran Maha Mulia. Ya, sahabat kecil, sekarang kita mau menaikkan doa syafaat.
Kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Maha besar Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa memimpin kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau juga menyertai kami dalam kami beribadah. Kiranya apa yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan yang tolong kami, supaya kami dapat mengenal jauh lebih lagi akan Engkau, supaya kami tahu siapa Tuhan kami, seperti Yohanes yang ada di dalam kandungan Elisabet, begitu girang dan bersukacita ketika ia didatangi oleh Maria, dan ia tahu bahwa yang menyapanya adalah ibu dari Tuhannya. Ajar kami Tuhan, agar kami dapat melakukan tindakan-tindakan yang baik. Kami dapat senantiasa turut orang tua, kami tetap setia dalam berdoa, terlebih dalam membaca Alkitab juga memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, mama papa kami, oma opa kami, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang senantiasa memelihara mereka. Kami mengucap syukur untuk orang tua yang sudah Tuhan berikan bagi kami, biar tangan Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah hidup mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini ada dalam keadaan sakit, atau saudara-saudara kami, orang tua kami yang tidak kami ketahui dan tidak kami dapat sebutkan satu persatu. Tapi biar Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang menjamah mereka, sehingga mereka boleh sembuh dan sehat kembali. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, dengan segala macam konflik yang ada, Tuhan tolong Bapak Presiden beserta kabinetnya, beserta jajarannya, supaya senantiasa dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami. Apa yang belum sempat kami ucapkan satu persatu, hanya kami ucapkan dalam hati kami, biar Engkau dengar, Engkau lawat ya Tuhan, Engkau tilik satu persatu apa yang menjadi harapan dan impian cita-cita kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.